lu bisa usahain, lu bisa berencanakan, selebihnya Tuhan yang nentuin gitu. Halo, what's up everything, kembali lagi bersama gue Caiwan di channel YouTube gue, Caiwan aja. Nah, dalam video gue kali ini gue akan ngebahas tuntas ya enaknya sharing gitulah, belajar bareng gitu. Gue akan ngebahas tuntas soal insecurity. Mungkin yang sering lu denger kayak insecure gitu. Pasti sering kan lu denger dari teman-teman lu, dari sahabat lu gitu, kayak minta pendapat ke lu gitu. Ih, gue kenapa ya kok bisa insecure gitu. Mungkin lu sendiri mungkin juga bingung ngejawabnya gitu kan. Ya sekarang gue akan ngasih tahu yang pernah gue baca gitu, yang berbagi ilmu lah, kayak yang di hadis gitu. Sampaikan mesti hanya satu kata atau apa gitu, yang penting gue sampein gitu ya, berbagi ilmu lah, siapa tahu berguna bagi semua gitu. Dan menurut gue sifat insecure tuh wajar gitu bagi semua orang gitu. Mungkin gue, lo, bahkan orang yang udah sukses, yang berjajar dengan banyak prestasi, mereka pernah insecure gitu. Jadi insecure tuh nggak bisa dipisahkan dari manusia gitu. Itu udah kayak kodrat gitu sih kan. Insecure kan sama aja kayak minder, malu gitu. Jadi itu jadi sikap yang nggak bisa dihindarkan lah gitu. Dan sekarang gue akan membahas soal apa aja yang bisa membuat lu insecure, bagaimana mengatasinya gitu. Tapi sekarang gue cuma ngebahas 3 faktor doang. Itu faktor yang paling utama gitu sih yang pernah gue bacakan. Sebenarnya nggak cuma 3 doang sih, tapi banyak gitu. Tapi gue sekarang cuma ngebahas yang paling pokok gitu, yang paling mayoritas lah terjadi gitu, cuma 3 faktor. Tapi sebelum lebih lanjut, mending lo like, comment, dan subscribe dulu lah, biar gue tambah semangat kontennya gitu kan. Gue kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makasih. Nah, sekarang gue mau ngebagiin pengetahuan gue gitu yang pernah gue baca dari penulis yang bernama Greenberg. Kalau nggak salah tuh bukunya berjudul The Three Most Common Cause Insecurity and Wisdom, kalau nggak salah ya, kan gue juga lupa gitu. Sekarang gue akan ngasih tahu ke lo kan kita sebagai orang kan ada yang tipenya tuh bisa masuk, kalau dinasihatin tuh bisa masuk lewat bacaan, lu membaca baru masuk ke otak lu gitu. Bisa aja yang kayak lu ngedenger nasihat orang, lu ngedenger penjelasan orang baru masuk di pikiran lu, kayak best listening lah gitu. Siapa tahu lu tipe-tipe orang yang best listening, ngedenger gua ngomong lu jadi berubah lah gitu. Nah, sekarang gua mulai dari awal ya. Yang pertama ada faktor insecure karena kegagalan dan penolakan. Nah, ini yang juga paling sering terjadi sih gitu. Kayak zaman-zaman sekarang gitu kan. Ibarat lu berdua tuh sama temen lu gitu, lu mau, gua pengen lah masuk universitas paling favorit gitu, terus temen lu keterima, lu enggak gitu. Terus dengan berkembangnya media sosial yang seperti sekarang ini kayak Instagram gitu kan, yang lagi rame-rame kan, terus temen lu posting foto di depan kampus, lu ngeliat kayak ngebatin gitu, kayak ngebatin setengah iri kan, ih dia kok bisa ya gitu, gua kok enggak ya, terus gua kenapa kok nggak bisa gitu, emang gue jelek, emang gue ini, emang gue gini gitu. Jadi lu punya pikiran netting ke diri sendiri gitu, itu yang nyebabin lu bisa insecure gitu. Kalau itu lu lanjutin, kalau sifat insecure lu terusin, netting ke diri sendiri, itu bisa fatal men. Lu bisa kayak, ih gue nggak mau lah mencoba hal baru gitu, gue nggak pengen lah nyoba lagi gitu. Itu bakal bahaya banget bagi lu, apalagi masih muda, lu masih fresh gitu ya. Ya sebenarnya nggak boleh sih, tapi kalau lo udah terjebak di faktor itu, di penyebab itu, mungkin lo harus ikutin terus nih apa kata saran gue gitu. Kalau lo netting sama diri sendiri, lo sama aja kayak musyrik sama Tuhan gitu. Tapi musyrik dalam hal kecil sih. Kenapa bisa musyrik? Karena lo kayak gimana ya, lo kayak nggak percaya gitu kan. Ibarat kan lo udah ngerencanain, lu udah ngusahain, selebihnya kan Tuhan yang nentuin gitu. Wah anjing men. Jadi lu harus percaya aja sih sama Tuhan gitu. Kenapa lu percaya sama diri sendiri? Lu bisa berusaha semampu lu bisa yakinnya, tapi kalau Tuhan ngomong enggak, lu bisa apa? Kan ya emang nothing impossible men, tapi ya kembali lagi lu percaya sama Tuhan lah gitu. Tapi kalau lu udah terjebak di fase itu sih,
tenang aja, gue abis ini akan ngasih tahu apa sih yang bisa membuat lu keluar dari faktor tersebut gitu. Yang pertama, lu harus sembuhin diri lu sendiri gitu. Lu harus move lah, lu harus bangun lah gitu. Dalam konsep ini lu sembuhin diri sendiri tuh kayak maksudnya lu bikin enjoy lah diri sendiri. Entah lu traveling, entah lu happy, entah lu apapun yang membuat diri lu senang, itu lakuin aja men gitu. Asalkan jiwa lu kembali, pikiran lu tenang kembali, itu bakal membuat lu enjoy, aman, dan siap untuk ngadepin hari esok gitu. Kan hari ini ada hari ini gitu, hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah misteri gitu. Kan lu juga nggak tahu kan apa yang terjadi pada diri lu hari esok, lu bakal ngedapetin yang lebih baik lagi, lu kan juga nggak tahu gitu. Jadi jangan pesimis untuk hari ini, hari esok nggak nyobalah gitu, jangan. Lu tetap optimis, lu tetap semangat gitu. Terus yang kedua bentar gue haus. Yang kedua, lu harus berani ngomong gitu sih, lu harus berani berbagi cerita lu ke keluarga lu, ke teman lu, ke sahabat lu, biar lu lebih tambah gimana ya, kayak lega gitu. Jadi masalah lu tuh nggak lu pendem sendiri, nggak lu pakai sendiri gitu. Jadi lu kasih tahu lah masalah lu, problem lu ke teman lu, keluarga lu gitu, biar lu dapat kenyamanan baru, dapat perhatian baru, hati lu tambah nyaman, tambah enak. Jadi lu kayak gimana ya, lebih yakin lagi gitu. Yang kedua. Terus yang ketiga, sebagai lu yang jiwa muda kayak gua sekarang, lu yang jiwa muda sekarang itu harus tetap optimis men, lu harus tetap semangat. Apa yang lu raih hari esok lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Mungkin hari ini masih rintangan lu masih batu kecil men, besok ada lagi rintangan yang lebih besar dari Tuhan yang harus lu hadepin gitu. Kalau lu sekarang aja dikasih batu yang kecil lu nggak bisa lewatin, apalagi hari esok gitu. Ayolah, never give up gitu. Udah nggak boleh, ngapain sih bisa insecure kayak gitu, janganlah ya. Mungkin semoga aja gitu ya, habis lu nonton video gue ini lu nambah, oh iya ya bener ya kata Bang Cewannya gitu, lu nambah never give up lagi gitu. Terus next yang kedua faktor insecure karena kurang pede men, kurang pede sama itu kecemasan sosial gitu. Pasti lu tahu kan, pasti apalagi cewek ini, gue sering banget ditanya soal cewek, masalah dia kurang pede sama fashion, kurang pede masalah make up, masalah warna kulit lah. Gue sering banget men, beneran. Dan ini menurut gue emang 3 faktor ini emang sering terjadi banget sih. Yang kedua ini kan kurang pede dan kecemasan sosial gitu. Jadi lu punya punya ketakutan gitu, punya pikiran yang intens dan negatif thinking soal lingkungan. Jadi lu kayak mau bergaul takut, mau kumpul sama organisasi takut, keluar ke masyarakat takut, malu, kurang pede, kayak anggap gue jelek, gue nggak pantas, gue jelek, gue malu-maluin gitu. Jadi kalau itu lu lanjutin, kalau sifat kurang pede, lu cemas sosial, lu lanjutin tuh bakal membuat kayak gimana ya, wawasan lu cuma pendek gitu men, wawasan lu cuma itu doang gitu, sekitar rumah, HP mungkin kan lu nggak keluar rumah, cuma di dalam rumah main HP doang. Kan masa muda nggak akan datang kedua kalinya men. Lu emang nggak nyesel gitu di umur yang 18, 19, 20 lu nggak bergaul, lu di rumah aja cuma main HP doang, masa muda lu kurang seru men. Jadi kalau itu lu lanjutin sifat lu nggak pede, kenapa sih nggak pede? Kita kan diciptakan Tuhan gitu dengan kodrat yang sama, dan Tuhan tuh sama kita men, nggak ada yang derajat lebih tinggi, dipandang lebih tinggi, nggak ada gitu. Gua lu semua sama gitu. Jadi ya lu harus pede aja sih gitu, bersyukur alhamdulillah masih dikasih nyawa gitu. Kalau lu nggak pede, nggak mau bergaul sama orang, lu lanjutin, itu bahaya bagi lu men. Kenapa bahaya? Karena wawasan lu bakal pendek, lu kurang percaya diri, lu bisa kurang pergaulan, nggak punya teman, kan kayak hidup lu useless men, nggak berguna banget gitu. Tapi santai aja men, kalau lu terjebak dalam fase kurang percaya diri, terus ngalamin kecemasan sosial gitu, gue sekarang akan ngasih tahu kalau yang ngeliat video gue ini yang udah rasain fase dimana lu kurang percaya diri, lu ngerasain
malu bergaul dengan masyarakat lu, malu bergaul dengan teman-teman sosial lu gitu. Gue akan kasih tau lah. Yang pertama, lu harus bisa ngomong gitu sama inner kritiku sendiri. Lu harus bisa ngomong sama diri lu sendiri gitu. Lu bangga-banggain lah diri sendiri gitu. Lu harus ngomong gitu kalau lu itu menarik, lu itu cantik, lu itu ganteng, lu pantas disajiin, lu pantas diadepin orang gitu. Jadi kayak biar lu nggak minder aja sih apa yang membuat pikiran lu fresh, lu omong tuh ke diri sendiri, ih gua nih orangnya bagus, gua pinter nih, gua cerdas nih gitu. Jadi lu nggak malu-malu lagi tuh buat bergaul, buat nongkrong sama temen lu gitu. Menurut gua tuh kayak gimana ya, menurut gua tuh nongkrong tuh perlu sih gitu, asalkan nongkrong hal positif gitu. Lu nongkrong terus lu nongkrong mabuk, itu yang negatif men. Tapi kalau lu nongkrong lu sharing wawasan lu, cerita-cerita banyak, itu otomatis nambah jaringan sosial lu, itu nambah wawasan lu lagi men. Bukan termasuk ih gua nongkrong gak mau lah dikira orang nakal, enggak men, enggak. Itu nongkrong tuh positif bagi gua kalau nongkrong lu jelas gitu. Jadi jangan diartiin kalau nongkrong nimbrung sama teman-teman itu dianggap hal negatif gitu, enggak. Nongkrong tuh nambah wawasan lu, nambah jaringan sosial lu, nambah pengetahuan lu juga gitu. Ntar temen lu cerita ke lu tuh, terus lu awalnya nih kan sorry berisik kan, gua rekaman di samping jalan raya gitu, jadi maaf agak berisik. Jadi gini loh, kalau ibaratkan ini rekaman sekali udah, jadi gini konsepnya tuh, ibarat lu nongkrong, konsepnya tuh gini, kalau teman lu bawa cerita dari luar terus nongkrong sama lu, hal pertama lu nggak tahu kan, terus temen lu cerita ke lu tuh, tadi gue gini, akhirnya lu tahu, secara otomatis wawasan lu tambah, pengetahuan lu tambah. Itu kalau nongkrong positif. Tapi kalau lu mikirin yang nongkrong negatif tuh ya beda lagi. Nongkrong yang negatif tuh kayak lu kumpul, lu mabok, itu negatif bro. Tadi yang gue jelasin tuh nongkrong yang positif, lu nambah wawasan sosial, lu nambah teman, pengetahuan, lu nggak kuper gitu. Jadi berani lah gitu, lu harus berani keluar dari zona lu ngomong ke diri sendiri bahwa gue tuh menarik, gue bisa gitu. Terus yang kedua lu harus berani, itu faktor yang pertama ya. Yang kedua lu harus berani gitu, berani ngomong ke sosial, lu harus berani ngomong ke orang tua, ngomong ke mana ya, kayak lebih berani bergaul gitu ya. Definisinya kayak pertama tadi sih, lu berani ngomong saat nongkrong, terus berani nyampein aspirasi lu, apa yang lu pikirkan, itu perlu banget lu gitu. Kalau lu gimana, lu punya masalah gitu, atau lu punya planning, punya masalah, terus lu makan sendiri, lu membuat sendiri, lu nggak kuat, bisa gila bro beneran ini. Jadi lu harus berani lah gitu sharing ke teman-teman lu gitu. Tapi teman lu ya bukan teman asal-asalan sih gitu, lu cerita ke sahabat lu gitu. Yang ke teman lu punya masalah, cerita ke teman lu, teman punya teman, dia tuh bro, masalah lu disebar-sebarin gitu. Jangan, sahabat lu ya, kalau punya sahabat sih. Terus yang ketiga kembali lagi ke faktor internal, itu paling penting, faktor keluarga. Lu harus berani tuh nyampein apa tujuan lu berikutnya, apa planning lu berikutnya, apa yang mau lu gapai. Lu harus berani gitu nyampein ke orang tua lu, ngomong, bu mau gini, pak mau gini. Lu harus berani gitu, jangan malu-malu. Terus yang ketiga nih, tadi kan udah faktor pertama kan kegagalan dan penolakan kan. Terus yang kedua faktor kurang percaya diri dan kecemasan sosial. Terus yang ketiga ini soal banyak yang dialamin muda-mudi ketika dia lulus kuliah. Ini paling banyak banget. Semoga lu yang habis lulus kuliah, lulus sekolah, lu ngeliat ini. Yang ketiga itu faktor perfeksionisme. Itu yang paling parah terjadi. Apa sih faktor perfeksionisme tuh? Itu jadi lu udah ngerencanain sesuatu tuh, lu udah ngerencanain, lu udah planning secara matang, di hari jebret nggak sesuai sama ekspektasi, realita lu nggak sesuai sama ekspektasi yang terjadi. Jadi lu rasa malu, minder, lu nyari diri sendiri, netting sama diri sendiri. Ibarat lu rencanain tuh, gua ntar abis lulus sekolah
mau lanjutin lah di sini gitu. Lu udah planning sekolah tuh, lu rajin banget, udah belajar rajin di hari H jebret lu daftar nggak keterima, pengen lu gagal, nggak sesuai sama ekspektasi lu, nggak sesuai sama yang lu harapin, lu jadinya minder. Terlanjur lu udah ngomong ke temen lu, ke siapapun, lu udah ngomong, kan gue mau kuliah di sono no, terus itu nggak sesuai apa yang terjadi gitu, lu minder, lu malu, lu mengurung diri. Kalau itu lu terusin, lu bisa nggak nafsu makan, lemes, bahkan bisa depresi gitu. Pasti semua orang punya rencana kan, punya rencana besar gitu. Gue juga pernah ngalamin, gue pernah punya planning yang gue planningin tapi gagal. Gue insecure tuh, gue tahu itu, gue pernah ngalamin juga. Jadi ya pengalaman hidup lah gitu, kita sharing biar enak gitu. Jadi lu kalau terjebak di fase itu, yang harus lo lakuin adalah lo evaluasi lah diri lo sendiri gitu. Apa sih yang udah gue lakuin, apa yang belum gue lakuin, sehingga gue nggak bisa sampai di kayak titik dimana gue mencapai itu gitu, titik paling mateng gitu, titik kesuksesan yang belum gue capai gitu. Lu harus sadar diri gitu sih, lu harus introspeksi diri sendiri, apa yang belum lu lakuin, evaluasi diri. Jangan malas-malas lu gue kurang bahasa Inggris lah, gue kurang inilah. Lu harus tahu ke diri sendiri. Dan yang kedua, lu harus lebih mencintai diri lu sendiri. Diri lu udah bersyukur bro, udah lu mau ajak berjuang, udah lu mau ajak capek-capekan, lu nettingin, lu salah-salahin, itu lebih gak berguna bro gitu. Kenapa sih kalau lu bisa bangkit? Ibarat ya, ada 5 jam lu buat ngeluh, 5 jam buat ngeluh, buat netting, buat nyari diri sendiri, dibanding 5 jam lu move on, lu support diri sendiri. Itu lebih bagus bro, lebih epic kan gitu. Nah jadi lu perlu pertimbangan itu. Dan mungkin cukup sampai ini sih gue ngejelasinnya. Gue kasih tahu ke lu, sharing tadi kan udah 3 faktor yang mayoritas tuh nyebabin insecure. Udah gue sampai itu semua kan. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat. Lu yang melihat bisa lebih belajar lagi, lebih baik lagi. Ya ilmu gue cuma gini sih gitu, tapi kalau gue tahu kenapa sih yang gue bagiin tau. Dan mungkin sampai di sini dulu gue bisa nemenin kalian, kita bisa sharing bareng, kita bisa belajar bareng. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Lu bisa komen di bawah ini, lu bisa komen kalau lu terjadi perubahan, lu bermanfaat bagi lu bisa komen di bawah ini, lu bisa komen sebanyak-banyaknya biar gue tambah semangat lagi ngontennya. Dan jangan lupa hargai setiap konten kreator, karena buat konten itu tidak mudah. Mungkin sampai di sini dulu, gue mohon pamit. Gue akan kembali di lain waktu, gue akan kembali buat lu semua dengan ilmu gue yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, see you.